Nah, bayangkan nakama, sekarang darah mengalir deras nih dari luka tubuh Boruto itu nih, menodai tanah yang sudah hancur oleh pertarungan tak seimbang melawan Jura. Di hadapannya Jura yang berdiri dengan tenang ya di chapter kemarin itu, dan dia sudah sempat ya bisa dibilang kalah sementara ini nih. Matanya dingin memandangkan seperti predator yang sudah yakin akan mangsanya sendiri dan berhasil mengalahkannya. Segala jurus andalannya, Flying Raijin, Rasengan Uzuiko, bahkan trik licik dari pelatihan Kashin Koji, semua buyar di hadapan kekuatan sang Jubi yang hidup ini. Nah, napas Boruto harusnya berat nih sekarang, pikirannya akan berkecamuk. Dia tahu satu langkah lagi segalanya akan berakhir berantakan. Lalu dari dalam dirinya bisa aja kan terdengar bisikan yang lama tertidur itu, kau tidak akan bisa menang Boruto kecuali kau menyerahkan dirimu kepadaku. Ya, Momoshiki Otsutsuki, sosok Otsutsuki yang dia benci, iblis yang selalu mengintai nih. Jika dia menyerah, cakranya habis, kekuatan tak terbatas akan membanjiri tubuhnya kan. Namun harga yang harus dibayar adalah jiwanya sendiri. Boruto mungkin aja akan menggigitkan bibir nih di depan Jura mulai melangkah mendekat. Nah, di keadaan yang seperti ini harusnya Momoshiki akan menunggu dengan kedatangannya kembali. Chapter-chapter mendatang segalanya seperti ini bisa saja terjadi loh nakama. Ya, kita akan bahas lebih dalam. Oh ya, biar terus bisa berinteraksi dengan kalian, subscribe dan bantu ramein video ini ya nakama. Selain DRT Media Team untuk solo leveling dan Boruto 2 Blue Vortex, jangan lupa subscribe 3 channel kita yang lainnya tuh: Joy Boy The Library of Nika untuk One Piece, Saga Boruto 2 Blue Vortex untuk tema fanfiction nih. Sementara Shonen Odyssey nanti kita akan coba review versi bahasa Inggris, anime, manga, dan juga manhwa lainnya. Jadi kita tunggu kalian juga muncul di sana pula ya. Let's go, kita mulai masuk ke pembahasannya. Nah gini nakama, dalam pertarungan sengit melawan Jura, Boruto Uzumaki kini terjepit di ujung tandu nih, sendirian terluka kewalahan. Ia berdiri menghadapi ancaman terbesar yang pernah mengguncang ancaman shinobi sekarang ini, musuh yang bahkan belum menganggapnya sebagai lawan sepadan. Setiap energi jurus, setiap tetes keberanian yang dia miliki hancur di bawah kekuatan Jura yang tak tergoyahkan. Bahkan Uzuiko juga kalah telak cuy. Jura bukan hanya sekedar kuat nih, ia cerdik, sabar, licik, juga mematikan. Memburu Boruto dengan ketenangan seperti seorang dewa kan, seolah semua ini hanyalah sebuah permainan untuknya. Boruto yang sudah mencoba segalanya, teleportasi, Flying Raijin, serangan mendadak itu, manipulasi cakra, bahkan teknik yang dipelajari dari Kashin Koji, Uzuiko Vortex, gagal total tuh semuanya. Hasilnya tetap sama, adalah kegagalan. Jura mengabaikan setiap serangannya dengan mudah. Boruto menyadari satu hal, ia tidak bisa menang seperti ini kan. Lihat yang terjadi di chapter 22 ini, ya itu harus ada perubahan lagi. Masalah utamanya, Boruto memang jenius, tapi ia selalu cepat mempelajari jurus tanpa menguasai dasarnya mungkin. Seperti Kashin Koji peringatkan, kau mencoba meniru teknik yang butuh waktu 6 tahun untuk dikuasai, tapi di pertarungan lawan Jura, kau bahkan tidak punya 6 detik sama sekali. Boruto punya terlalu banyak jurus memang, tapi tidak cukup kedalamannya. Ya bisa aja seperti itu. Flying Raijin masih sangat kaku ya, bisa dibilang berbeda jauh dari milik Minato. Ia harus berkonsentrasi penuh untuk menentukan titik teleportasi mana, sedangkan Minato kakeknya itu bisa melakukannya secara insting aja. Itulah perbedaan seorang pengalaman dan masih amatir cuy. Ini ditanya keputusan satu-satunya harapan Boruto, ya jelas salah satunya mungkin adalah Momoshiki Otsutsuki. Ingat ya, Boruto Uzumaki itu telah ngebuat keputusan, langkah yang bukan hanya berani sih sekarang, tapi juga mengerikan. Ia berdiri sendirian dan tubuhnya yang penuh luka sekarang ini, kekuatannya jelas dan cakra itu menipis. Di hadapannya, sosok ancaman terbesar yang pernah dihadapi dunia shinobi, Jura, itu lebih tepatnya sesuatu yang bukan lebih kuat sih, tapi lebih besar dan juga lebih mengerikan. Dia memburu Boruto loh sekarang ini, bahkan dia juga mengincar sesuatu dari dirinya. Boruto tahu betul ini bukanlah pertarungan yang bisa
dimenangkan dengan mudah jika tanpa bantuan seseorang. Ingat, Jura bukan tipe musuh yang gegabah sama sekali. Ia jelas tidak seperti Code ya, tidak seperti Momoshiki pula. Jura adalah sesuatu yang benar-benar baru. Ia adalah inkarnasi dari Jubi itu sendiri, wujud hidup dari sel-sel Shibai dan cakra Code itu. Seorang makhluk yang tamanya diciptakan hanya untuk menghancurkannya. Namun dia nakama memiliki keingintahuan dan kecerdasan yang terus berkembang jauh. Sayangnya Boruto lah yang telah dipilih sebagai targetnya. Yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa Jura belum bertarung dengan serius loh sekarang ini. Semua strategi Boruto, teknik dan jurus yang dia pelajari dari ribuan versi dirinya melalui pelatihan keras bersama Koji gagal total lagi. Teknik legendaris seperti Flying Raijin tak mampu membuat Jura tersentuh. Boruto terlalu lambat dalam mengambil keputusan dan terlalu banyak berpikir untuk sesuatu yang seharusnya insentif sekalipun. Nah, Kashin Koji juga mengatakan berkali-kali ya bahwa situasi menjadi lebih tragis dan di luar kita yang sadar itu. Semua versi Boruto di berbagai timeline yang dia lihat gagal pula menghadapi Jura kan. Semuanya kecuali satu, versi yang kini coba diwujudkan oleh Koji itu. Tapi di versi saat ini Boruto terjebak kan. Ia tidak bisa kabur. Teleportasi jarak jauh terlalu membebani tubuhnya. Tidak ada bala bantuan sama sekali. Meskipun banyak yang menteorikan salah satunya adalah Kawaki akan hadir ya. Tapi jika tidak ada keajaiban di detik terakhir, maka sesuatu buruk jelas akan terjadi. Mungkin saja dia berhasil melepaskan limiternya si Kawaki itu dan menyusul ke medan pertempuran ya. Ya, tapi untuk saat ini semua itu hanya kemungkinan kosong semata. Di saat kritis inilah muncul bisikan yang selama ini 2 tahun terakhir tak terdengarkan. Momoshiki Otsutsuki, sosok asing yang masih tertanam dalam tubuh Boruto, kini menunggu dengan sabar kan. Momo jelas masih bisa merampas kendali tubuh Boruto itu loh. Ia sudah bersumpah jika ia mengambil alih lagi, Boruto tak akan pernah mendapatkan kembali tubuhnya. Inilah dilema yang paling mengerikan cuy. Di satu sisi Boruto tahu bahwa menggunakan kekuatan Momoshiki berarti kematian jiwanya secara perlahan. Di sisi lain melawan Jura tanpa kekuatan itu adalah bunuh diri pula. Hanya dengan mengaktifkan karma saja tubuhnya sudah merasa sekarat nih. Setiap penggunaan kekuatan itu seperti mengikis identitasnya lagi. Kaki pernah bilang, semakin kau memakainya semakin kau akan hilang, dan Boruto tak akan menyangkal hal itu kan. Namun kini ya nakama, satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah menyerahkan tubuhnya kepada iblis yang sudah lama mengintainya melalui kekuatan karma. Karena begitu Momo mengambil alih, semuanya mungkin berubah ketika melawan Jura dan juga tidak ada pilihan lain ya. Rasa takut hilang, kekuatan mengalir deras memang. Jutsu yang sebelumnya membutuhkan konsentrasi tinggi kini menjadi instinktif. Flying Raijin seketika rasingan Uzuko luar biasa mungkin akan menjadi senjata nuklir di tangan Momoshiki. Tidak ada batasan sama sekali. Tapi semua itu datang dengan harga yang mengerikan. Bukan lagi tentang bertahan hidup, tentang membiarkan dirinya diambil alih oleh kekuatan asing. Momo tidak sekedar menggunakan kemampuan di Boruto ya, dia menyempurnakannya, memelintir dan merusaknya di tempat itu. Apakah mungkin ya jika Boruto nanti dikendalikan Momoshiki dan di saat itulah Kawaki datang dengan limiternya yang berhasil mengalahkan Momoshiki dalam wujud Boruto? Wah, jika seperti itu bakalan padas banget sih. Nah, itu akan menjadi penggambaran seru tuh. Itulah kenapa juga Boruto pernah meminta Kawaki untuk membunuhnya jika Momoshiki mengambil alih kan. Karena ia tahu semakin lama kekuatan itu digunakan, semakin jauh dirinya terkikis lagi. Boruto dalam kondisi terpojok itu kini hanya punya satu pilihan, membiarkan sang iblis itu masuk dan membiarkan Momoshiki memimpin di tempat tersebut atau mati nih. Jura mungkin belum mengeluarkan seluruh kekuatannya, tapi ketenangannya, ketajamannya dan caranya memburu Boruto dengan sabar sudah cukup jadi mimpi buruk. Lu bayangin cuy, tiap gerakan Boruto selalu dibaca. Jutsunya kayak cuma percikan api yang mati sebelum menyala kan. Tapi Jura, dia kayak lautan yang tenang, menyimpan badai di dalamnya. Boruto tahu itu. Dia sadar betul jalan satu-satunya untuk keluar hidup-hidup dari pertarungan ini adalah dengan melepaskan kekuatan yang selama ini ia takutkan, kekuatan dari Otsutsuki Momoshiki. Inilah yang menariknya. Ingat bahwa pertarungan ini bukan cuma adu jutsu dan juga strategi aja ya. Itu adalah pertarungan batin, pertahanan identitas, dan Boruto sadar pula membiarkan Momoshiki mengambil alih bukan cuma soal kehilangan kendali aja, tapi itu adalah kehilangan jati dirinya kan. Karena Momo meskipun gak bisa bangkit lagi lewat tubuh Boruto, masih bisa menjajah pikirannya. Setiap kali dia melakukannya, Boruto makin jauh dari dirinya yang asli. Ini bukan pertarungan hidup atau mati lagi nih ya, adalah soal jiwa, dan itu melawan Jura adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan serius.
Nah bayangin aja di tengah puing-puing pertempuran, darah mengalir tubuhnya lelah itu dan langkah Jura makin dekat. Boruto yang goyah, suara Momo yang dulu diam akhirnya bangkit benar-benar kembali nih. Kau akan mati di sini, biarkan aku akan mengambil alih. Nah jika seperti itu, di sanalah Boruto berdiri di ambang jurang kan. Pastinya melepas kendali bukan cuma soal membiarkan tubuhnya bertahan, tapi soal mempercepat kehancurannya sendiri. Tetapi jika seperti itu, ini akan menjadi penggambaran menarik karena Otsutsuki ini yang pernah melawan lawannya sebelumnya ini menghadapi Shinju seperti Jura merupakan sebuah bentuk manifestasi dari kekuatan ekor 10 ya. Ini bakalan menjadi seru lagi karena Momo sebenarnya juga mencari Jubi yang ditinggalkan dari Otsutsuki Ishiki kan. Ya bakalan menarik jika itu terjadi. Jadi kalau Boruto memutuskan untuk membiarkan Momo mengambil alih, maka semua kemampuan yang selama ini setengah matang akan jadi senjata sempurna. Dan di sanalah Jura akan menghadapi musuh yang serius. Chapter kemarin aja sudah menunjukkan bagaimana keadaan dari Jura yang masih unggul dan Boruto sudah terluka ya. Sempat memang di beberapa chapter ke belakang itu ada momen ketika Karma itu sempat terresonansi tapi Boruto kabur. Nah jika situasi benar-benar mendesak seperti ini, Kawaki tidak datang atau bahkan Himawari juga tidak muncul, atau mungkin ya yang sederhananya Mitsuki juga tidak akan datang ngebantunya, salah satu harapan yang paling masuk akal muncul itu bukanlah Kashin Koji, tapi adalah Momoshiki. Kenapa? Ya karena kalau Koji itu didapati, maka berakhirlah sudah apa yang direncanakan selama ini. Bahkan Koji mengatakan bahwa sekarang tamat sudah riwayat mereka. Nah itulah jika yang menarik adalah kemunculan Momoshiki nakama. Kekuatan tak terbatas cakra Otsutsuki yang jauh melebihi manusia biasa kan. Penguasaan sempurna semua jurus baru itu akan didapati. Ingat setiap kali Boruto menggunakan karma, ia merasakan kehekatan dirinya yang hilang tersebut nih. Bahkan dia itu kadang juga sangat kesal dengan kemampuan sang Otsutsuki itu sendiri. Ini adalah dilema berat dalam hidupnya. Tapi ya nakama, ya kita melihat Boruto ini adalah sesuatu penggambaran menarik. Satu tubuh itu setidaknya ada beberapa cakra, DNA dan juga warisan Otsutsuki loh. Nah Boruto itu berhubungan dengan Kaguya dan Hagurumo dan Hamura. Maka jika disimpulkan adalah cakra Kaguya kan. Yang kedua jelas adalah karma dari Momoshiki ini. Itu adalah sebuah penggambaran menarik bagaimana data ribuan tahun Otsutsuki bertempur itu ada dan dimiliki Boruto. Yang ketiga adalah sel DNA si Bai nakama. Karena ketika Mitsuki itu membuat antibodi darah biru yang ketika bertempur dengan anggota Kara itu, di sana juga tertanam sel DNA dari si Bai. Apakah mungkin ya tanduk Boruto yang agak cukup berbeda dengan Momoshiki itu malah kuat kaitannya dinaik kepada si Bai? Itulah yang menarik. Nah bayangkan aja jika pertarungan lawan Jura akan ngebuka sesuatu yang menarik dalam diri Boruto kan. Entah itu karma, Jogan, atau bahkan mode iblisnya Borushiki. Ya itu bakalan menjadi kekejaman yang menarik. Setelah keputusan berat untuk melepaskan kendali pada Momoshiki, Boruto mungkin akan selamat dari pertarungan lawan Jura, tapi dengan harga yang mahal. Jiwa dan tubuhnya mungkin terkikis. Boruto perlahan kehilangan ingatan. Bahkan yang menarik adalah kebangkitan Momoshiki dan konsekuensi yang mengguncang itu adalah sesuatu yang nyata harus dia pertimbangkan. Reaksi dunia shinobi, musuh atau juru selamat, ya jelas dia akan menganggap Boruto benar-benar ancaman sekarang ini. Apalagi terlepas fase sekarang itu masih omnipoten si nakama. Semua orang kecuali hanya beberapa segelintir orang saja itu masih menganggap Boruto sebagai seorang pembunuh dari Hokage ke-7 Naruto sendiri. Itulah yang ngebuatnya akan menjadi tambah marah lagi jika Boruto benar-benar didengar dan terdengar nih menggunakan kekuatan dari Otsutsuki. Karena itu juga akan mengacaukan pencariannya ya. Ingat bahwa jawaban dari misi terakhir Sasuke itu dalam kekacauan itu, Sasuke memang berperan sebagai pengingat atau bahkan kunci untuk bagaimana menyadarkan Boruto nantinya. Karena sekarang ini fokus dan tujuan Boruto sebenarnya untuk menyelamatkan sang guru tersebut loh. Nah bayangkan jika dia malah terjebak pada realitas seperti ini. Dia tidak hanya menyelamatkan Sasuke yang terjerat dari akar pohon dari Shinju Jura tersebut, tapi dia malah dikendalikan oleh Momoshiki. Segalanya tampak kacau balau. Masa depan yang gelap, akankah ada harapan lagi? Ya prediksi terburuknya nanti Boruto mungkin hilang untuk sementara waktu, mengasingkan diri atau bahkan diburu oleh desa-desa shinobi lagi kan. Dalam kegelapan itu ia akan menemukan jawabannya. Mungkinkah Kashin Koji tahu sesuatu dengan Ten Direction Jippo miliknya itu? Mungkin Eida masih menyimpan rahasia pula.
Mungkin Eida juga masih menyimpan rahasia pula, atau mungkin ya Boruto sendiri yang menemukan cara baru, sebuah bentuk kekuatan di mana dia menggunakan Momoshiki tanpa kehilangan dirinya sendiri. Yaitu adalah sebuah bagaimana penjelasan menarik tentang kebangkitan sang Otsutsuki itu sendiri. Sebenarnya sudah sangat lama ya teman-teman, sejak pertama kali Momoshiki itu muncul ya, itu di fase akhir Omnipotent dan awalan dari season keduanya mau berjalan. Ingat ya bagaimana Boruto karena itu dibuat langsung seketika berubah nih posisi Kawaki menjadi dirinya dan Kawaki menjadi Boruto di era sebelum time skip. Itulah yang ngebuatnya berkata, sudah berapa lama kau mengalami seperti ini dan sudah berapa kali Dewa melakukannya kepada umat manusia. Ini bukanlah kali pertama saja. Nah, Momoshiki itu akan sangat berguna untuk saja kekuatan-kekuatan dari Boruto menjadi luar biasa dan juga pengetahuan informasi tentang Shinjutsu, teknik-teknik seni ilahi. Peran Momoshiki sangatlah dibutuhkan, apalagi ya di season keduanya Two Blue Vortex itu akan sangat menarik ya sih jika pengungkapan penggambaran dari Momoshiki itu akan ditampilkan lebih jauh lagi. Latar belakangnya aja belum diketahui bertahun-tahun. Apakah dia berhubungan dengan Otsutsuki utama? Yang jelas dia bisa menjadi pembuka dari pengantar cerita Shibai, dan itu sudah ditunjukkannya. Nah, dia mengatakan bahwa dahulu ada sosok Otsutsuki bernama Shibai itu, tapi dia mengatakan bahwa Shibai sudah lama sekali eranya ada di planet ini. Nah, mungkin aja dengan Momoshiki itu dia akan dikejutkan bahwa Boruto sendiri memiliki kekuatan luar biasa dan itu juga bersumber tak hanya kepada dirinya, tapi pada Otsutsuki legendaris yakni Shibai Nakama. Itu bakal menjadi penggambaran menarik sih. Itulah kenapa di chapter-chapter mendatang mulai dari chapter 23, 24, 25 dan seterusnya segala pertempuran menarik dan plot twist besar bisa saja terjadi pada cerita Boruto Two Blue Vortex ya Nakama. Nah, gimana kalian sendiri juga excited menantikan cerita kedepannya? Karena itulah Nakama, epilog ending kedepannya di tengah kehancuran sunyi itu Boruto akan berdiri sendiri di antara puing-puing. Nah, bantuan Otsutsuki Momoshiki itu akan sangatlah dibutuhkan, tetapi dia akan menghadapi resiko besar dalam dirinya kan, karena jika mau bangkit artinya dia bisa aja kehilangan kendali. Angin berembus pelan ngebawa debu dan serpihan bangunan yang terbakar. Serangan-serangan Momoshiki dan proyeksi kekuatan dari Ego Jubi itu akan jadi bentrokan mematikan di chapter mendatang. Nah, Ego Jubijura sekarang sedang memimpin. Jadi kalau mau disimpulkan dalam satu video ini di kesimpulannya, pertarungan Boruto lawan Jura bukannya tentang kekuatan fisik atau teknik ninja semata. Pertarungan ini akan banyak membongkar rahasia-rahasia besar pula, sesuatu yang berkaitan dengan pohon dewa, Otsutsuki, Togedama, dan juga sesuatu kekuatan seni ilahi. Jura sendiri luar biasa ya, bahkan bisa mengalahkan Uzuiko yang menurutnya tekniknya ini konsepnya sama seperti Bijudama miliknya. Itulah kenapa dia bisa menetralkannya. Dan akhir dari pertarungan ini bukanlah penutup aja Nakama, bahwa pertempuran melawan Ego Jubi merupakan sebuah ending bagaimana untuk menghadapi para entitas-entitas yang terlahir dari inkarnasi Shinju itu sendiri. Ribuan tahun lalu dia adalah seorang monster, kini sekarang memiliki pikiran humanoid dan pola pikirnya sendiri. Itulah kenapa mereka disebutkan sebagai Shinju no Kikan Ego Jubi Nakama. Nah, kalian sendiri sepakat tentang bagaimana penggambaran ini? Jadi itulah tadi rekaman pembahasan kita mengenai apa yang terjadi pada kisah Boruto Two Blue Vortex ke depannya nanti. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jika ada yang ditanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini Nakama. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.